Kunci aja pintunya, kata dia. Bu, harusnya suami ibu pada saat itu ibu keluarin dari rumah. Ya, ibu bela anak ibu. Kenapa bisa ibu cuman kepikiran ya udah kunci aja pintunya. Saya kan sibuk kerja. Hola netizen yang tercinta, Pinkan Mambo dituding tidak membela Michelle asli. Setelah Michelle menceritakan kondisinya pernah Pinkan Mambo langsung kebanjiran kritik. Di media sosial, Pinkan Mambo langsung menjadi bulan-bulanan netizen yang berbakti. Pinkan Mambo akhirnya menanggapi curhat sang anak yang kembali viral tersebut. Seperti diketahui, Putri Pinkan Mambo masih menjadi sorotan publik hingga saat ini. Terungkapnya yang dialami anak Pinkan Mambo ternyata memberikan rasa ketakutan tersendiri pada diri Michelle asli. Dengan pengakuan yang diutarakan Michelle ini membuat Pinkan Mambo mendapatkan hujatan dari netizen yang terhormat. Apalagi Michelle sudah warawiri tampil di beberapa podcast di YouTube. Anak Pinkan Mambo sejak usia 12 tahun sudah mengalami dari ayah tirinya yang tidak lain adalah suami dari Pinkan Mambo. Keberanian memberikan pengakuan pada publik bukan untuk mencari sensasi ataupun menjatuhkan harga diri dan nama Pinkan Mambo. Michelle ingin sang mama sadar. Pasalnya hingga saat ini Pinkan Mambo masih membela suaminya yang masih dipenjara akibat perbuatannya tersebut. Diakui Michelle adanya kejadian ini, ia tidak pernah lagi komunikasi dengan Pinkan Mambo. Menanggapi semua kabar tersebut, Pinkan Mambo memberikan jawaban. Pinkan Mambo mengaku hatinya hancur berkeping-keping setelah mengetahui anaknya menjadi korban di usia 12 tahun. Apalagi pelakunya adalah suami sendiri. Meski sudah diusir, menurut Pinkan, suaminya beberapa kali datang ke rumah. Sadar tidak bisa mengawasi anaknya selama 24 jam karena urusan pekerjaan, Pinkan menyarankan Michelle mengunci pintu kamar. Namun, Pinkan tidak menyangka suaminya kembali melakukan perbuatan bejatnya. Menurut dia, ada cerita di balik peristiwa itu yang enggan diungkapkan ke publik. Diakui Pinkan, pernyataan anaknya yang menyebutnya tidak membela saat terjadi sangat merugikannya. Ia menegaskan sebagai ibu tidak mungkin diam saja dan tidak membela anaknya jika menjadi korban. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Hal yang menarik bagi saya, namun kayaknya tidak cukup dalam satu PT ya. Bahwasanya memang pada saat itu kita tidak bisa menyalahkan sang ibu ya, apa yang disampaikan oleh Mbak Ulan. Tidak mudah menjadi seorang ayah sekaligus ibu ya. Pada saat itu bagaimana Mbak Ulan ini mencari nafkah agar bisa membesarkan anak-anaknya ya. Dalam konteksnya, satu keluarga dengan keluarga yang lain pasti punya permasalahan sosial yang berbeda, tidak bisa sama, dan pola penerapan pendidikan itu pasti berbeda. Pada saat itu mungkin Mbak Ulan menganggap bahwasanya beliau sudah cukup ketika menjadi seorang ibu, bisa mencari nafkah, bisa memberikan satu hal yang bentuknya bisa makan, bisa sekolah, yang pasti kamu nih gue beri makan deh, bisa sekolah gitu. Itu sudah hal yang bentuk itu merupakan mungkin ya pemikiran Mbak Ulan pada saat itu, sudah pemikirannya beliau itu sudah bentuk perhatian kasih sayang bagi seorang ibu. Dan itu kita tidak bisa menyalahkan itu ya. Pada saat seorang ibu posisi yang sangat sulit ketika ia memiliki beban ya, tanggung jawab bagaimana caranya bisa membesarkan anak-anaknya dengan mencari nafkah. Dan hal-hal seperti itu pada saat itu mungkin tidak terpikirkan karena kadang orang ke situasi kondisi fisik kan kadang udah capek, udah lelah gitu loh. Padahal di situ kita tidak bisa melupakan juga bahwasanya seorang anak pasti membutuhkan ruang waktu, adanya satu hal bentuk perhatian, kasih sayang gitu loh. Karena setiap anak pasti punya proses pencarian jati diri. Apalagi ketika yang disampaikan, maaf izin ya, di podcast itu ada hal-hal yang beliau sampaikan bahwasanya sang anak mengalami satu tindakan. Ya maaf ya, waktu itu kalau nggak salah Mbak Ulan tuh sempat bikin satu pernyataan bahwasanya si anak ini sudah nakal dari kecil dan ia sudah lari dari rumah. Ya mungkin pada saat itu beliau melirik di luar, ternyata ada hal-hal yang ya tidak dapati di rumah malah di luar. Ini yang harus kita perhatikan, bahwasanya memang setiap tumbuh kembang anak itu pastinya punya permasalahan tersendiri. Bagaimana ia menyikapi satu masalah itu ya terkadang kita lupa ya sebagai orang tua bahwasanya kalau kita orang tua merasa gini, lah gue kan udah gue beli lu makan sekolah itu kan udah cukup, padahal ada hal-hal yang tidak pernah kita ketahui bahwasanya sang anak butuh waktu, butuh untuk orang mendengarkan keluh kesahnya, butuh bagaimana
ia menghadapi satu persoalan dan ingin diberikan satu hal pendapat atau kadang kita memang orang tua melupakan itu. Nah, ini jadi pembelajaran. Jadi gue habis nonton klarifikasinya Pinkan Mambo ya terhadap pernyataan anaknya. Dan jujur gue bener-bener gak habis pikir, gak masuk di otak gue gitu. Kenapa seorang ibu bisa sampai tidak membela anaknya gitu loh ya. Jadi pas di live itu dia tuh bilang gitu kayak, oh iya saya gak ngurusin hal begituan. Hal begituan ibu, itu anak ibu diapa-apain sama pada saat itu suami ibu ya. Dan dia bilang saya gak ngurusin hal begituan. Dan dia juga bilang yang bikin gue geram ya. Dia bilang kayak, oh iya pada saat itu saya tidak ada di tempat kejadian. Jadi saya juga tidak tahu harus membela suami saya atau membela anak saya. Ya ampun ibu ya. Ada yang namanya mantan suami, ada yang namanya mantan istri, tidak ada yang namanya mantan anak gitu loh ya. Dan bayangin seberapa traumanya anak ini gitu ya. Karena ini kelakuan si bapak tirinya ini udah bejat banget guys gitu ya. Kalau kalian nonton podcastnya gitu ya. Jadi dia tuh grepe-grepe si anak tirinya ini gitu kan. Abis itu dia juga sempet maksa si anak ini untuk megang gajahnya gitu loh. Kalian kebayang gak sih seberapa traumanya gitu. Dan si anak ini ketakutan minta tolong sama ibunya. Tapi ibunya cuma bilang apa? Ya udah kunci aja pintunya. Kunci aja pintunya kata dia. Bu, harusnya suami ibu pada saat itu ibu keluarin dari rumah. Ya, ibu bela anak ibu. Kenapa bisa ibu cuman kepikiran ya udah kunci aja pintunya. Saya kan sibuk kerja. Bener-bener gue nggak habis pikir ternyata ada loh. Ada yang seperti ini gitu. Ya guys, Pinkan Mambo tidak membela anaknya, tapi dia akhirnya angkat bicara. Dia bilang terserah dia mau ngomong apa, ya, karena buat saya ini air susu dibalas dengan air tuba. Artinya anak itu melakukan hal jahat pada ibunya. Ngeri ya guys. Ya mungkin Pinkan Mambo merasa ya ini loh suaminya mungkin kaya ya guys. Tapi ini anak. Ya, jadi ada sebuah film karena salah satu netizen yang mengatakan bahwa ada film yang seperti ini kejadiannya. Ibunya tidak peduli, disuruh anaknya diam karena ibunya cinta pada laki-laki itu dan butuh nafkah darinya. Ya guys ya, apa sih yang kita petik dari kejadian ini? Satu, jangan bawa anak ke dalam pernikahan kamu dengan ayah tirinya. Ya, jangan bawa anak kamu saat menikah lagi dengan laki-laki lain. Ya, atau membawa teman atau saudara perempuan kamu ke dalam rumah. Kejadian itu bisa terjadi. Ya, saya pernah baca sebuah buku yang mengatakan itu. Buku orang Katolik ya. Jangan pernah bawa saudara perempuan, ya, anak perempuan, teman perempuan nginep di rumah. Yang kedua, kalau laki-laki kebanyakan di rumah, otaknya tuh jadi mesum guys. Maunya kan katanya dibilang laki-laki itu dalam keadaan tidur. Banyakan di rumah kan mampu kerja. Ya banyakan gitu. Kalau laki-laki banyakan istirahat tidak bekerja dan perempuannya banyak bekerja, ya akhirnya pikiran itu laki-laki itu malah berpikir yang aneh-aneh. Ya tidak terkontrol lagi. Apalagi di Amerika itu film-film bokep itu banyak banget, nggak terkontrol. Apalagi jadinya itu tidak bisa terkendali. Dan banyak yang bilang Pinkan rada aneh katanya. Ya guys, perempuan kalau kebanyakan nikah atau laki kebanyakan nikah memang karakternya jadi aneh guys. Kalian lihat dia nggak beda jauh kok dengan DP, dengan Nikita Mirzani. Banyak speak up. Jadi kalau suami istri itu menjadi satu kalau sudah berhubungan badan guys. Nah, untuk mengawali hidup yang baru, kalian harus putuskan itu ya, ikatan badan. Memang segampang itu. Kalau takut tinggal dikunci di kamar aja seharian, jangan keluar. Karena papinya itu ingin main Barbie bersama Micet, anaknya Pinkan Mambo. Dan Pinkan Mambo sibuk harus keluar dari rumah untuk jual pisang goreng. Saya rasa sangat terlaluan. Karena Micet ini butuh juga keluar dari kamar, ke kamar mandi. Dia butuh ke dapur, cari makan. Kok tidak pasang juga CCTV? Kan 5 tahun yang lalu kan masih zaman teknologi dan cukup murah CCTV. Kalau punya anak 5, itu seharusnya pasang CCTV. Meskipun sudah ada 5 pembantu katanya di rumah. Jadi saya nggak habis pikir ya. Ya kalau sekarang Micet ini berontak dan dia meledak di sosial media, menurut saya wajar karena mungkin dia terluka, dia tertekan dan tidak ada yang bisa menolong dia.
Jadi tolong ya, katanya punya perusahaan 50 biji yang menghasilkan miliaran sampai nggak ada waktu untuk ngegosip dan untuk melakukan hal-hal yang viral online karena ngurusin 50 perusahaan. Ya tolong dong, ya belilah CCTV sekarang. Nanti kita cek lah. Kasihan anak-anak itu ya, Finkan Mambo ini adalah untuk kepentingan Finkan dan anak-anak. Jangan sampai, apalagi kalau kita memang punya banyak suami atau akan ganti lagi suami, koleksi suami terus menerus, itu sangat riskan karena bisa terjadi apa saja. Bukan hanya melihara kucing garang dalam rumah, tapi mungkin ada maling masuk dari luar atau mungkin pembantunya kasar. Harus pasang CCTV, Finkan. Menurut saya itu logika pertama. Jangan bilang, saya kan tidak ada di situ. Ya, nggak ada di situ. Ya harusnya ya bijaksana. Itu sih pandangan saya, Finkan. Ya udah, semoga pisang gorengnya laku. Semoga dengan hasil pisang goreng itu nanti bisa beli CCTV. Salam, Finkan. Finkan Mambo mengatakan bahwa anaknya Michat nakal, nggak tahu diri, suka dugem. Michat juga minta kepada Finkan Mambo untuk dibuatnya KTP karena ingin bekerja di sebuah restoran sebagai waitress. Finkan Mambo mengatakan, loh kita kan artis kondangan internasional, tinggal joget-joget bokong di tiki toko langsung gajian. Ngapain jadi waitress? Tapi menurut saya, Michat anak yang sangat dewasa, sangat tahu diri dan rendah hati karena mau jadi pelayan di sebuah restoran di Konoha seperti anak-anak di Eropa atau di Amerika. Meskipun kaya, mereka mau jadi pelayan di McD atau di restoran biasa. Tapi menurut saya, Michat itu tahu bahwa dia akan mewarisi usaha Finkan Mambo, yaitu pisang goreng Mambo. Makanya Michat itu sedang latihan untuk jadi waitress karena dia tahu nasib mereka itu bakal jual pisang goreng yang adalah panggilan ilahi, panggilan batin daripada Finkan Mambo. Jadi mereka kompak sebenarnya. Jangan ribut-ribut lagi lah, saling menghargai dan saling melindungi karena kalian sudah punya usaha yang besar, yaitu pisang goreng Mambo.